Halo teman-teman, berjumpa lagi nih di channel saya Restimer Official. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih nih terhadap teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan bahkan share video saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan serta pengalaman saya saat saya mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, saat saya pertama kali mendaftar, dan sampai saatnya atau sampai akhirnya saya gagal menjadi seorang prajurit. Tapi semua tidak membuat saya kecewa, tidak membuat saya sakit hati, karena semua itu adalah takdir dan jalan Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang sama nasibnya seperti saya, mungkin ingin mencurahkan hatinya, di kolom komentar sudah disediakan komentar. Silahkan berkomentar bagi teman-teman yang ingin berkomentar. Nah, di kesempatan yang baik ini, saya ingin mencurahkan hati saya di saat saya mencalonkan diri menjadi seorang prajurit sampai saya gagal. Nah, pada saat itu kami sudah mempersiapkan diri dan latihan fisik itu secara rutin. Setiap hari, pagi sore semuanya. Dan bahkan di saat kami latihan fisik itu mungkin pengalaman sama sih dari teman-teman yang lain. Lari sejauh mungkin, kami lari itu sekitar 18 km lah, lari tanpa henti. Dan waktu itu kami dituntun sama babinsa kami ya. Waktu itu dituntun, pokoknya tidak ada yang boleh berhenti lari, harus tetap lari. Nah, yang paling sulit menurut saya di saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit itu sih administrasi. Kenapa saya bilang administrasi? Karena ribet sih ya, ribet sekali karena banyak yang harus diurus, apalagi yang kita memiliki kendala atau di bagian administrasi. Kalau memiliki kendala ya sudahlah, susah sekali ya teman-teman ya. Terutama di bagian administrasi yang banyak kendalanya itu di bagian rapot sih kalau saya. Di bagian rapot itu banyak sekali kendalanya. Yang pertama apalagi anak pindahan. Kayak saya kan anak pindahan nih. Di administrasi itu di bagian rapot menurut saya itu memang sangat sulit. Karena saya anak pindahan, terpaksa saya harus ke Flores lagi untuk ngurus datanya. Terus urus administrasi rapotnya, rapot SD saya karena di Nusa Tenggara Timur di kelas 1 sampai kelas 3. Jadi harus delegalisir di sana. Dan pada saat itu sudah jauh-jauh datang, sudah jauh-jauh pergi, dan akhirnya gagal, tapi semuanya tidak mengecewakan karena saya masih bisa berbagi informasi terhadap teman-teman mengenai pengalaman dan pengetahuan saya pribadi untuk berbagi ke teman-teman, dan ternyata teman-teman suka, dan ternyata teman-teman menerima semua informasi yang ada. Nah, yang kedua menurut saya yang paling susah adalah di bagian kesehatan. Karena banyak sekali gejala dan kendala di kesehatan, terutama menurut saya itu di bagian dalam tubuh lah yang tidak kita ketahui ya. Banyak sekali kendala dan gejala di bagian tubuh yang tidak kita ketahui, tapi kita masih nekat untuk mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Kenapa kita harus nekat? Karena memang impian dan harapan kita di situ, apalagi bagi kita anak petani yang tidak punya. Ya harus bagaimana? Otomatis kita harus terjun secara bebas, apapun resikonya, apapun gejalanya, apapun maknanya, ya udah terima aja. Semua kan sudah di tangan Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita sudah tekad dan nekat ingin menjadi seorang prajurit. Lolos dan tidak lolosnya urusan belakang. Yang penting kita sudah terjun ke dunia militer. Dan untuk hal yang penting kita memiliki pengalaman. Dan mungkin nantinya kalau misalnya kita tidak lolos, ada adik-adik kita yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, kita bisa memberikan informasi, arahan terhadap mereka agar mereka bisa untuk mempersiapkannya secara matang. Apalagi bagi teman-teman yang sudah berapa kali ngikut tes sama seperti saya, gagal, ya udah tidak apa-apa, mungkin itu bukan jalan dan takdir kita, mungkin Tuhan masih memberikan kita jalan yang lain, dan pada akhirnya kita bisa memberikan arahan terhadap kalian, terhadap adik-adik kalian, terhadap orang-orang sekitar yang mungkin ingin mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, dan kita bisa membantu mereka. Nah, bagi teman-teman yang sama persis seperti saya, gagal menjadi seorang TNI atau gagal menjadi seorang prajurit, ya kita di posisi yang sama untuk saat ini. Tapi untuk kamu nih yang masih ada kesempatan, terus berjuang, terus tunjukkan bakat dan nekatmu, kamu harus bisa. Dan saya juga akan menunjukkan kalau saya bisa menjadi seorang prajurit, tapi setelah semua dana yang saya kumpul sudah bisa untuk mengurus lagi administrasi yang kurang, bisa mengurus lagi semua hal yang kurang, dan bisa mempermatangkan semuanya. Nah, dan semoga di video-video saya yang sebelumnya dan video-video saya yang selanjutnya bisa membantu teman-teman semua agar teman-teman semua bisa untuk mengikuti atau mungkin informasi yang saya berikan penting
dan saya harap teman-teman bisa untuk simak terus di video saya selanjutnya, karena di video selanjutnya saya akan memberikan informasi yang sangat penting, yang sangat teman-teman butuhkan, yang sangat teman-teman ingin tahu seperti apa, terutama di bagian berat badan, tinggi badan yang ideal, yang minimal seperti apa, yang benar-benar dibutuhkan. Nah, karena di bagian Bintara, TNI Bintara, Tamtama itu berbeda jauh. Kalau di Tamtama kita masih bisa diberikan toleransi untuk tinggi badan, sedangkan di Bintara tidak ada toleransi sama sekali. Semuanya harus real dan semuanya harus benar-benar detail. Mulai dari SD, SMP hingga SMA semuanya harus real. Sedangkan di Tamtama, rapot SMP sudah bisa untuk menjadi seorang prajurit. Mengapa demikian di Tamtama bisa seperti itu? Karena di Tamtama banyak sekali prajurit yang dibutuhkan, banyak sekali prajurit yang mau diambil untuk dikirim dan menjadi benteng utama dalam dunia militer. Kenapa Tamtama bisa menjadi benteng utama dari dunia militer? Karena mereka adalah prajurit terdepan. Karena sedangkan Bintara ada di posisi kedua, yang dimana mereka atasan dari Tamtama. Nah, disitulah makanya saya ini ingin sekali menjadi Tamtama. Kenapa? Karena saya ingin sekali menjadi prajurit terdepan. Maka dari itu, saya ingin suatu saat nanti jika saya tidak lolos atau jika saya gagal lagi, semoga keturunan atau diberikan umur panjang, saya bisa untuk mencalonkan diri anak saya menjadi seorang prajurit, dan semoga Tuhan mendengarkan doa dan permohonan saya agar bisa menunjukkan yang terbaik. Nah, bagi teman-teman nih, semoga harapan kita sama ya, dan tujuan kita sama, dan salam satu dari saya. Semoga video ini membantu.